Ya, maksudnya ada tujuannya untuk kita selalu mengenang, ya, ulama-ulama kita, aulia-aulia kita yang sangat berbiasa kepada kita daripada agama kita, agama Islam yang telah menyebarkan agama ini, ya, sehingga Islam tersebar. Ya, dan katanya agak bagus juga. Kita nggak boleh sama sekali melukai ya dasar mereka, harus selalu mengingat dan mengenang semuanya atas sebagai rasa syukur kita kepada beliau-beliau yang telah memperjuangkan agama ini ya begitu luar biasa. Ya, nah juga ada kemudian ulama-ulama kita yang asal dari Betawi, ya, seperti Syekh Junaid al-Batawi, karena dia memang asal Betawi, tapi punya reputasi internasional. Ya, karena dia menjadi imam di Masjidil Haram. Ini ya, saya ingat al-Batawi, imam di Masjidil Haram. Ya, penduduknya banyak dari berbagai negara. Reputasi itu skala internasional. Kita bangga ya dengan beliau sebagai putra Betawi, ya. Dan juga seperti Abu Rahman Misri, tokoh-tokoh Betawi ya, yang menjadi imam di Masjidil Haram dan menjadi guru bagi banyak ya kaum muslimin di berbagai dunia. Ada yang dari Jatinegara Mestek, yaitu Guru Mujtaba, ya, Guru Mujtaba namanya, ya sama keilmuannya dan lain-lain, ya itu asal Betawi. Maka jangan kita lupain tokoh-tokoh itu, ya, sebagai penerus kita perjuangan beliau-beliau. Ya, kalau Imam Nawawi ini ya dia sih dari Tanara, ya, dan memang sangat terkenal ya menjadi guru dari segala guru, ya, dan karangan-karangannya kan banyak Imam Nawawi ya yang dibaca ya di pondok-pondok pesantren itu banyak. Malah di kampung-kampung juga dibaca. Yes, seperti kasih pakus saja, ya, Nasoihul Ibadah, banyak karangan ratusan, ya, Imam Nawawi. Jadi jangan sampai ya nama-nama beliau ini tenggelam, ya, kita nggak ingetin, nggak boleh. Ya, karena kita harus selalu mengenang dan mengingat beliau-beliau. Inna husnal abdi
kata Nabi, minal iman. Kita memelihara, menjaga hubungan yang baik itu termasuk iman. Kita hubungan ya sebagai guru dengan murid, hubungan ya pokok kita dengan ya rakyat itu harus kita pelihara dengan baik. Ya, nah di sini ya kita ada salawat ya, salawat yang biasa kita suka baca dan ini insya Allah antum ya, bisa ya untuk melantunkan ya Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Muhammad ya illallah Inna muslimina qad ja'u lil-anbiya astaghfirullah subhanallah min awliya Sunan kalian da'i ilallah Sunan mulia wa bi'aunillah Mengajar umat ma'rifatullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Muhammad Ya Illallah Inna muslimina qad ja'u lil-anbiya astaghfirullah Sunan Kudus Safiyullah Sunan Mu'tamir billah Sunan diri birahmatillah Mengajak umat ila dinillah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Mannahu Ya Illallah Innal muslimina qad ja'u lil-anbiya astaghfirullah Sunan Indonesia Ya Sayyidi
Ya Rasulullah, Ya man lahu ya illallah, inna musiratan jauh bidan dia astaghfirullah. Rabbana fi hadhihi balda Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya man lahu ya illallah, al-musirina barjahu dan dia astaghfirullah. Nabi Muhammad SAW azwajul dzurriyyati wa al-mu'minin syahadu sallallahu alaihi wasallam semaila malaikatul mukarramin wal malaikatul muqarrabin wa ahlalillah min awwalihim ila akhirihim wa syahid qawlihim radhiyallahu ta'ala anhu thumma al-mashhadina لنا إلى ساعة الجنة ومؤذنين وبالوكيل والجنة علينا وجمال المسلمين والصحاب والمؤمنين والمؤمنات أن الله يكون شهور يرحم الله والمؤمنين والذين من الصالحين والمؤمنين وحمد الله وغدر في الدين والآخرة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Shallallahu alaihi wa sallam sayyidina wa habibina wa shafiina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Syekh Malik rahimahullah yang hadir di tempat ini wa bikum habain amin wa tu'min wa anis wa urwa. Hadirin jamaah yang mas dan hujah semua menjadi penghujung ya kemana-mana dan bertujuh. Berarti sekarang 28 baru habis. Ada beberapa catatan yang tercecer daripada riwayat Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri dan Urwah bin Jubair. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asbaha Lailata Usdiyabi. Nabi begitu sampai ya dari Mi'rajnya pada pagi hari ya mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat yang lima waktu. Tapi subuh itu belum sempat dikerjain sama beliau Rasulullah SAW, karena kan baru aja kembali, ya, dan belum tahu praktek bagaimana tuh sholat yang lima waktu itu. Nah, maka Jibril
baru datang kepada beliau di waktu zuhur, pas waktu masuknya waktu zuhur, yaitu gelincirnya matahari. Ya maka Nabi ingetin, oh ini waktu zuhur, pas ya. Maka Jibril mengimami Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat zuhur. Ya, kemudian waktu bayang-bayang matahari udah 2 kali lipat, ya, dari bendanya, ya, sedikit bergeser, datang lagi Jibril untuk ya mengajarkan kepada Nabi sholat asar, ya, sholat asar. Jadi pertama masuknya asar adalah kalau bayang-bayang ya dari satu benda udah 2 kali lipat, ya, dia sedikit digeser sedikit, ya. Nah kemudian datang lagi Jibril pas waktu terbenam matahari, ya, untuk mengajarkan sholat maghrib. Jadi imam itu Jibril ngajarin kita praktek bagaimana ya sholat maghrib itu. Terus begitu mega merah, ya, udah hilang dari langit, datang lagi, ya, untuk ngajarin sholat isya. Ya, jadi awal masuknya waktu isya kan setelah hilangnya mega merah, ya, dan kemudian baru datang lagi Jibril setelah tulu'ul fajar, terbit fajar, ya, untuk ngajarin sholat subuh. Nah kemudian hari berikutnya, iya, Jibril datang enggak pada waktu gelincir awal, ya, tapi udah waktu matahari bayang-bayang itu, ya, udah 2 kali dari bayang-bayang benda, dari benda. Itulah akhir waktu zuhur. Ya, jadi Jibril mengajarkan praktek sholat itu datang 2 kali 2 hari. Pertama di awal waktu, yang kedua di akhir waktu. Ya, nah disitulah maka menjadi catatan khusus mengenai awal dan akhir waktu zuhur dari 5 waktu sholat itu tadi. Ya, maka ada duhur, ada khuruj, duhur waktu zuhur, khuruj waktu zuhur, ya, duhur waktu asar, ya, dan khuruj waktu asar. Itu semua ya diunjukin oleh Jibril cara-caranya, waktunya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang kita udah laksanain selama ini, begitulah memang. Ya, mereka Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah di sini dikatakan oleh Az-Zuhri dan Urwah, lama asbah, ya, layaknya usia dikatakan lagi udah pagi itu, malamnya habis Isra Mi'raj, ya, wah karena sebeda juga tahu Nabi, ya, umat masyarakat waktu itu tentang apa yang dilakukan oleh beliau semalam, ya, yang Isra dan Mi'raj sampai Sayyidatul Muntaha. Nah, bagaimana reaksi, ya, orang-orang yang dengar apa yang disampaikan oleh Rasul, ya, tentang kejadian yang dialami oleh beliau? Irtada, ya, irtada nasib,
mimma saudara. Akhirnya yang tadinya percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengar Nabi ceritain ya pengalaman dia Isra Mi'raj, banyak yang murtad, ya banyak yang murtad, ya karena itu memang dijadikan sebagai ujian keimanan. Banyak yang murtad, ya wakatanu ya fitnatan azmatan, waktu tidur fitnatan azmatan, sehingga terjadilah ya suatu gejolak, ya gejolak yang begitu amat besar sekali itu. Ya terjadi pergolakan yang amat besar di tengah-tengah masyarakat. Ya mendengar, mengetahui bagaimana Nabi menceritakan dan menghabarkan perintah Allah untuk melaksanakan waktu dan perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Ya, gitu. Nah, akhirnya mereka ya waktu itu kan belum ada ya namanya pesawat dan apa-apa. Ada seorang ya yang ingin menguji beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pakola, ya Muhammad kum. Ya orang ini sebetulnya yang bukan pengen membuktikan kebenaran, bukan, ya tapi kepengen ya istilahnya mengejek kepada beliau Rasulullah SAW. Ya maka dia bilang kepada Nabi, ya Muhammad coba yang berdiri. Pakola, ya Nabi pun akhirnya ya berdiri. Terus ya Pakoma alaihi wasallam. Orang itu terus bilang aja sama Nabi, irfa ihda dijlaikan. Coba ente angkat lagi kaki ente yang satu, ya kan? Taruh ya, maka diangkat sama Nabi. Satu kaki. Sumakalah irfa al-ukhra. Akhirnya itu orang bilang sama Nabi, coba angkat yang satu lagi. Ya, Pakola. Ya, akhirnya Nabi kan bilang, Inrofa'tuha asbutu. Tuh, kalau anda angkat, untuk akan anda jatuh. Itu terus. Ya, Pakola kafir, maka begitu Nabi bilang begitu tuh, berkata si kafir, di dalam tarbakan al-Arbish Libro, kalau ente nggak bisa ya mengangkat kaki dua-duanya itu cuma sejengkal aja, ente nggak bisa ya angkat kedua kaki ente. Pakai apa? Kalau rupi kita ya sama, kalau ila sidratul muntaha. Gimana ente bisa ya naik ke langit sampai sidratul muntaha? Ya begitu ada sampai orang ya mendengar berita yang disampaikan Nabi mengenai Isra dan Mi'rajnya itu. Nah, Nabi akhirnya Nabi sih tahu ya kalau dia ini ya bukan semata-mata pengen mencari kebenarannya, bukan, ya pengen meledek aja, ya meledek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka Nabi bilang sama dia, ukhruj minal masjid wahki bihadzal qaul li ahli. Nah ini Nabi sekarang ente keluar dari masjid ini, ya temuin Sayyidina Ali, ya ente ceritain ya apa yang tadi yang dilakukan kepada Ali, kata Nabi, ya paling juga dia akan bisa jawab apa yang ente tanyakan tadi kepada saya. Bahwa raja masjid
itu orang akhirnya keluar di dari masjid. Apalagi Ali yang ketemu sama Sayyidina Ali, bahkan baru pisau, lalu diceritain apa yang tadi amal-amal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah Sayyidina Ali begitu tahu ceritanya dia, pasalnya saya tahu, dia cabut pedang, ya, disalahkan, dipenggal, itu orang lehernya dipenggal kali, maka dia mati. Apa yang dilakukan Ali ini banyak juga sahabat-sahabat yang nggak setuju. Ya, Pak Ankara, sahabat ada yang nggak setuju. Kenapa ente tadi suruh jawab sama Rasulullah? Loh, kok ente penggal leher dia? Ya, itu kan para sahabat. Wah, kalau 5 gotal, kok ente kena bunuh dia? Ya, karena wa qaulun Nabi ya maqulun. Ya, terus ya, perkataan atau sabda Nabi itu rasional, bisa masuk di akal, ya, bahwa amaraka bil jawab, yaitu Nabi kan sudah itu untuk menjawab pertanyaannya itu, ya, kan, ya, lagi bukan disuruh dibunuh. Pakola Ali, maka saya Ali mengatakan menjawab, ya, apa itu? Pakola Ali, ya, jawaban Muhammad ya guna apa? Ada Ali menjawab orang yang menentang, ya, yang melawan, ya, bukan dia percaya, tapi dia melawan, menentang. Nah, jawabnya seperti ini, ya, gitu kan sebenarnya. Pak Rasulullah lamnya jas anjawabnya. Nabi sebetulnya pasti beliau itu pasti bisa, ya, pasti bisa, ya, untuk menjawab pertanyaan dia. Tapi alimah, tapi Nabi yakin orang itu layak baru jawab. Gak bakalan mau menerima jawaban. Ya, karena kalau Nabi perlihatkan beliau bisa mengangkat kakinya dua-duanya, bisa nanti. Ya, tapi karena tujuan orang ini, ya, nanya bukan untuk mencari kebenaran tadi, ya, tapi untuk menjatuhkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi gak mau perlihatkan, ya, kepada dia. Malah dulu, ya, supaya Ali, ya, yang menjawab. Nah, ternyata sekali, ya, mengatakan itu jawaban bagi orang yang sebetulnya bukan mencari kebenaran, ya, tapi pengen menjatuhkan, ya, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, itulah salah satu banyak juga, ya, orang-orang Quraisy yang menguji kebenarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ada yang nanya, mereka berkumpul, ya, semuanya orang-orang Quraisy itu di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Rasulullah duduk mengelilingi Rasulullah. Ya, yasalna an-asya. Mereka ada menanyain, ya, hal-hal yang berkenaan dengan Masjidil Aqsa itu. Ya, karena orang-orang Quraisy udah banyak dan sering, ya, ke Masjidil Aqsa itu sering dalam rangka berniaga. Ya, karena di dalam Al-Quran kan kita baca rihlat asy-syita'i was-shayf. Jadi orang Quraisy itu melakukan perjalanan baik di musim panas di musim dingin, ya, ke Syam dan ke Habasyah. Nah, tentu mereka itu udah pernah mampir ke Masjidil Aqsa.
sehingga tahu persis keadaan Masjid Al-Aqsa, baik pintu-pintunya dan segala hal yang berkenaan dengan Masjid Al-Aqsa mereka tahu. Maka ditanyain sama Nabi yang katanya Nabi tadi kan mengatakan bahwa dia Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Akhbirna, ya. Kemudian dia bilang akhbirna an irina. Coba engkau jelasin tentang rombongan onta. Ir itu kan onta. Ya. Coba yang dikasih tahu tentang rombongan onta kami yang lagi berdagang di Syam. Ya, ente ngelewatin nggak? Ya, kalau emang engkau ke Baitul Maqdis, pasti engkau ngelewatin. Ya, sama rombongan ontak kami itu. Ya, Nabi berkata, mereka jangan bilang ente ketemu nggak sama rombongan tersebut. Kalau salah, ya, rombongan itu, ya, Maror tuh diirim min Bani Fulan. Saya waktu pergi ke Baitul Maqdis tuh lewat sama rombongan onta Bani Fulan, ya di Roha. Wakat Abu Bair lahum, mereka lagi pada kebingungan, ya, di tengah jalan itu. Karena ada onta mereka yang hilang satu. Jadi mereka lagi pada nyariin tuh onta yang hilang. Ya. Nah, kemudian di tempat istirahat mereka itu ada segelas air. Kata Nabi, ambil tuh gelas, ya, dan ambil minum. Kemudian ada taruh lagi di tempat semula. Ya. Nah, kalau itu nanti rombongan udah sampai, ya, ke Mekah, ente coba tanyain, ya, apa yang saya tadi katakan kepada kalian. Ya. Akhirnya mereka keluar, ya, karena Nabi bilang, insya Allah mereka akan tiba, ya, di sini di Mekah ini pas matahari terbit. Ya, pas matahari terbit mereka sampai di Mekah ini. Ya, gitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Wahorju, akhirnya mereka orang-orang Quraisy ini pada keluar, ya, di akhir malam waktu mau terbit matahari, sebelum matahari pada keluar untuk membuktikan benar nggak, ya, ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tazilul lagi nungguin tuh rombongan onta yang disebut sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia sadar dia ada sedikit untuk bisa mendapatkan petunjuk bahwa Nabi benar dalam berita, ya, apa yang diberitakan oleh beliau itu. Ya, kalau itu, ada yang ngomong, ya, mendaya mereka, hadis samsu buat taat. Tuh matahari udah terbit. Ada yang bilang, yang lainnya bilang begini, ya, hadir itu, ya, bahwa ya, taat lebih lima BN Allah. Tuh, ya, itu rombongan juga udah sampai. Jadi begitu terbit matahari, rombongan itu sudah sampai sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh beliau Rasulullah SAW, ya, yang didahului oleh onta yang berwarna keabu-abuan, ya, warna yang keabu-abuan. Karena diceritakan begitu, nanti rombongan ini dipimpin oleh onta yang berwarna keabu-abuan, dia akan berjalan paling depan. Nah, semua apa yang diucapkan Rasulullah, ya, terbukti benar. Ya, nggak ada yang meleset, ya, tentang keadaan Masjid Al-Aqsa. Ditanya jendelanya di dalam, ditanyain pintu-pintunya, ya, tanyain macam-macam, Nabi jawab, ya, dengan tepat.
Kemudian tentang perjalanan Nabi ketemu nggak dengan rombongan ontak yang lagi pada dagang dari Syam. Nabi juga ketemu, dibilangin ya, dan sampai dibilangin kalau mereka ini akan tiba di Mekah pas matahari terbit. Semuanya itu kan nggak ada yang meleset dengan semua. Namun ya karena memang hati orang-orang musyrik itu udah ditutup kali, ya bukti nyata tentang kebenaran yang ada pada diri Rasulullah, tetap aja ya mereka tuh nggak mau percaya. Ya, gitulah salah satu ceceran hikayat atau cerita atau kisah mengenai Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayo kita buka pelajaran kita ini dalam buku panduan untuk mempelajari ilmu tauhid, ya, ilmu akidah, keimanan kepada Allah, ma'rifat kepada Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim daiman ala al-ali wal ashabi man qawada wal ali wal ashabi man Bismillahirrahmanirrahim wa birrahmanillahi ihsani alhamdulillahi qadiril awwali wal akhiril baqi bila ta'awuli salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qawada wal ali wal ashabi man qawada summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'i sabila dinil haqi ghaira murtadi salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man wada wal ali wal ashabi man wada wa ba'du wujudil ma'rifah
من واجب لله اسمنا صفات فالله موجود قادر باقي مخالف للحق بالإطلاق صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والأصحاب من قد غدا والآل والأصحاب من قد غدا وقائم الغدي ووالد الوالد قادر مريد العالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من والآل والأصحاب من قد غدا فقدرة إرادة سمع بصر آيات العلم كلام استمع وجائز بفضله وعدله كل ممكن كفعله صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني وانتهي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني وانتهي يا رسول الله